Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenayu Rahmalulu Maknun dengan NPM 205060140. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategi dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Nah, di sini ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pertama pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Nah, pendekatan material atau materi yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Nah, misalnya yaitu untuk menyajikan sejumlah bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan, atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Nah, sedangkan pendekatan metodologi berkenaan dengan cara peserta didik beradaptasi atau mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Nah, di sini yaitu ada pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu ada induktif atau deduktif. Penyajian bahan pelajar dari contoh-contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan yang disebut pendekatan induktif. Sebaliknya dari satu aturan, definisi atau teorema yang bersifat umum. Nah, dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Yang kedua yaitu ada informal atau formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis. Sedangkan formal adalah bersifat matematis melalui jalur-jalur logis, sistematis, dan menggunakan kaidah aksiomatis. Lanjut yang ketiga yaitu intuitif aksiomatik. Nah, intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri memahami konsep matematika dengan sendirinya. Karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialami dan dimilikinya. Sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat, analitik sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Sebaliknya, pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Nah, yang kelima yaitu problem solving, problem posing, probing. Nah, problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Nah, problem posing mempunyai ciri pengamatan, penelaahan, sifat pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Sedangkan probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Rangkaian pertanyaan pada teknik probing satu sama lain saling berkaitan. Selanjutnya yaitu tematik realistik. Pendekatan tematik memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu open-ended. Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan variasi jawaban baik dari aspek proses maupun produk. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk mengembangkan cara dalam memproses solusi yang benar. Bahkan solusi yang benar pun bisa bervariasi. Nah, dengan demikian, pada pendekatan open-ended, solusi yang benar tidak unggul. Nah, tipe masalah yang bisa dikembangkan pada open-ended adalah mencari hubungan antar fakta, membuat klarifikasi berdasarkan karakteristik yang teridentifikasi. Yang selanjutnya yaitu konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab. Kemudian dari hasil belajarnya siswa
mengkonstruksi pengetahuannya dalam struktur kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru meluruskan atau melengkapi sehingga konstruksi pengetahuan yang dimiliki siswa menjadi benar. Konstruksivisme melatih siswa belajar mandiri sehingga otak kanannya terlatih dan referensinya menjadi kuat. Yang kesembilan yaitu spiral. Pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya mulai dari lingkup sempit mengarah ke lingkup yang makin luas, dari hal yang mudah ke hal yang sukar, dan dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. Nah, yang ke-10 yaitu cara belajar siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek sehingga siswa harus aktif. Aktivitas yang dimaksud menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tugas guru adalah fasilitator yang bisa mengoptimalkan kinerja ketiga aspek tadi dalam pembelajaran. Ya, yang ke-11 yaitu keterampilan proses. Matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting daripada produk dengan karakteristik logis. Lalu di sini ada metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar masih bersifat umum. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran ini adalah serangkaian tindakan yang bertalian secara konsisten, dan tindakan-tindakan tersebut secara konseptual terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang membedakannya hanyalah prinsip-prinsip yang melandasi komponen-komponen strategi pembelajaran. Menurut Dick and Carey, tahun 1976 meliputi kegiatan instruksional, pendahuluan, lalu penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, kegiatan tindak lanjut. Sedangkan menurut Atwi Suparman, yaitu urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Lalu di sini ada jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada strategi ekspositori. Strategi ekspositori biasanya digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada para peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Sedangkan strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsepnya sendiri. Lalu di sini terdapat model-model pembelajaran. Nah, model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan, replika dari benda yang sesungguhnya, misalnya model kerangka manusia, model jembatan layang, dan sebagainya. Sehingga memiliki bentuk atau konstruksi dan sifat-sifat lain yang sama atau mirip dengan benda yang dibuat tiruannya atau contohnya. Nah, di sini menurut Adrienne Beng, Marlene Henderson, dan Laurel mengungkapkan 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan program model pembelajaran yang dimaksud sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada model analisis konsep. Model ini digunakan untuk membelajarkan atau mempelajari peserta didik mengenai bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada model berpikir kreatif. Nah, model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas yang digunakan peserta didik untuk mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan-perasaan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa peserta didik dapat dan harus mempelajari teknik-teknik yang menstimulasi kreativitas mereka. Lalu yang ketiga yaitu model belajar melalui pengalaman. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran khusus.
Lalu yang keempat yaitu model kelompok inquiry. Nah, model ini mengajar anak-anak untuk bekerja dalam kelompok untuk menginvestigasi topik-topik yang kompleks. Lalu yang kelima yaitu ada model bermain peran. Nah, model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik menempatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.